Baik, selanjutnya kita ke bab pertama. My name is Joe. Sebuah surat dari Joe untuk ayah Eddie. Namaku Joe, hanya Joe. Sebenarnya nama yang tertera di surat lahirku cukup panjang, tetapi sulit bagiku untuk menulis rangkaian huruf demi huruf itu membentuk namaku. Jadi, aku mengatakan kepada semua orang, namaku hanya 3 huruf, J-O-E, Joe. Ketika kecil, aku didaftarkan di sebuah sekolah terkenal di kota kelahiranku. Sekolah ini terkenal dengan murid-muridnya yang mempunyai tulisan halus kasar yang bagus sekali. Bahkan sejak mereka di bangku taman kanak-kanak. Aku selalu memakai tangan kiri untuk melakukan sebuah kegiatan, termasuk belajar menulis. Entah kenapa, tangan kananku tidak sekuat tangan kiriku. Orang-orang menyebutku kidal. Guru-guruku di TK selalu memaksaku menulis memakai tangan kanan. Bahkan mereka pernah memukul jari-jariku dengan penggaris panjang ketika aku memakai tangan kiri untuk belajar menulis. Walaupun aku tetap tidak bisa. Mereka baru berhenti memarahiku ketika papa datang ke sekolah dan meminta mereka membiarkanku memakai tangan kiri. Papa berpendapat tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Ibu guru berusaha memegang tanganku untuk mengajarkanku menulis indah, tetapi hasilnya tidak indah. Setelah sekian lama, akhirnya ibu guru menyerah dan membiarkanku dengan tulisan cakar ayamku. Saat memasuki bangku SD, mimpi burukku bermula. Kami diharuskan mencatat dalam kalimat panjang-panjang. Aku mencatat dengan pelan sekali. Aku membaca tulisan di papan tulis dengan susah payah. Aku tidak mengerti apa arti rangkaian huruf-huruf itu. Huruf-huruf itu seakan-akan berterbangan di otakku, menari-nari dan bernyanyi diiringi irama ceria. Tralala, trilili, sungguh mengasihkan. Kadangkala aku tenggelam dalam tulisan imajinasiku. Kadangkala aku tenggelam dalam imajinasiku, membayangkan pensilku sebagai baling-baling bambu Doraemon. Aku terbang melintasi awan-awan yang terbentuk seperti huruf-huruf dan angka-angka di papan tulis. Hahaha. Tapi kadang-kadang aku teringat wajah ibu guru yang sedang marah. Aku pun berusaha memindahkan bentuk huruf-huruf di papan tulis ke buku catatanku. Tetapi ya, dari 10 kalimat yang harus kucatat, paling aku hanya berhasil memindahkan 3 atau 4 kalimat. Itu pun kulakukan dengan susah payah. Hampir setiap hari ibu guru selalu menulis kata-kata malas, suka melamun, nakal, tidak mau mencatat, dan banyak kata-kata lain di buku jurnalku. Aku sedih sekali. Aku merasa sudah berusaha keras,
Ditambah lagi aku tahu jika nanti di rumah sepulang mama dari kantor dan memeriksa tas sekolahku, beliau akan marah besar dan menghukumku jika membaca pesan-pesan yang ditulis ibu guru. Sebenarnya aku kasihan juga dengan mama. Setiap hari beliau harus menelpon ke teman-teman sekelasku untuk mencatat pelajaran hari itu, sekaligus mencatat soal-soal PR yang diberikan ibu guru yang harus dikumpulkan besok. Mama tidak mau aku dihukum guru. Mama tidak mau aku dihukum ibu guru. Soal matematika itu tidak sulit bagiku. Aku bisa mengerjakannya dengan mudah. Tetapi jangan suruh aku menulis indah. Aku benci. Aku benci karena aku tahu aku pasti mendapatkan stempel jempol mengarah ke bawah esok harinya. Dengan warna tinta merah pula. Membuat aku merasa jadi murid paling bodoh di kelas. Hari-hari sekolah bagaikan mimpi terburukku. Di sekolah, ibu guru selalu berteriak kepadaku, mengganggu ketika aku asik melamun yang indah-indah. Di rumah, mama selalu kelihatan stres dan emosi saat melihat buku-buku catatanku. Aku tidak mengerti mengapa aku harus menulis jawaban biru untuk warna langit, sedangkan aku tahu kadang-kadang langit kelihatan berwarna putih, merah jingga yang indah sekali, atau bahkan hitam gelap ketika mau hujan. Aku juga tidak mengerti mengapa ibu guru marah ketika aku merangkak di kolong meja untuk mengambil penghapus temanku yang jatuh, atau ketika aku asik mengamati burung kecil yang hinggap di jendela kelas dekat tempat dudukku. Ibu guru tidak tahu, ya, betapa aku berjuang menahan kelopak mataku yang hampir selalu tertutup di kelas yang membosankan ini. Suatu hari, entah keajaiban apa yang terjadi, mama bersikap manis sekali kepadaku. Selalu tersenyum sepanjang hari. Hari itu tidak ada bentakan sama sekali. Tidak ada kerutan di kening dan wajah muram ketika menemaniku membuat PR. Bahkan mama tidak marah kepada kokoku, walaupun dia mendapat nilai 5 di ujian bahasa Mandarinnya. Sejak hari itu, dunia seakan penuh warna. Mama jarang sekali marah-marah. Mama berkata, tidak ada yang salah dengan dirimu, anakku. Sekolahmu lah yang tidak cocok untuk kamu. Maafkan mama. Selama ini mama mengira kamu tidak mau berusaha untuk berubah. Mama salah. Mama membawaku jalan-jalan ke banyak sekolah di kota kami. Bertanya banyak sekali kepada guru di sana. Memperhatikan bagaimana cara guru-guru itu berbicara kepadaku. Kadang-kadang aku merasa sedikit kasihan melihat guru-guru itu kebingungan menjawab pertanyaan mamaku yang cerewet. Hahaha. Maaf mama. Mama bilang aku harus jadi anak yang jujur kan. Aku pindah ke sekolah yang bagus. Teman-teman sekelasku tidak sebanyak teman di sekolahku yang lama, tetapi mereka baik. Mereka tidak pernah mengatakan aku bodoh, pemalas, atau aneh. Guru-guruku malah selalu memujiku, mengatakan aku anak yang pintar, sangat kreatif, dan punya banyak.
ide cemerlang. Ibu guru tidak peduli dengan tulisanku yang seperti cakar ayam. Membenarkan jawabanku walaupun kadang-kadang aku terbalik menuliskan angka 3 menjadi E, B menjadi D. Guru sainku menuliskan opini. Joe is so good at the science. He will become master of science if he read and lot of science book. Di laporan bulananku. Kawan, tahu tidak, aku merasa menjadi anak pintar di sini. Aku dengan penuh semangat ikut olimpiade sains tingkat nasional. Aku mempelajari banyak sekali komik-komik sains. Aku melakukan banyak eksperimen fisika. Capek sih, tetapi aku senang. Aku lolos sampai tingkat semifinal loh. Hahaha, senang sekali. Aku ingin menjadi seorang penemu kelak kalau sudah besar. Aku ingin menemukan pintu ajaib agar orang-orang bisa pergi ke tempat lain dalam sekejap. Tidak usah naik mobil dan terkena macet lagi. Jalan-jalan bisa diubah jadi taman bunga atau taman hiburan anak-anak seperti Disneyland gitu loh. Atau bisa juga diubah menjadi waterpark yang asik atau lapangan sepak bola. Pasti menyenangkan. Akan kujual penemuanku ini ke seluruh dunia. Aku pasti kaya sekali. Aku mau bangun sekolah-sekolah yang bagus, enggak usah bayar. Biar aku yang bayarin uang sekolahnya. Akhirnya aku tahu apa yang terjadi. Aku mendengarkan ketika mama berbicara dengan penuh semangat kepada sahabatnya. Sesuatu tentang anak dominan otak kanan, buku-buku, dan satu nama, Ayah Edi. Siapa itu? Banyak temanku yang bernama Edi. Banyak juga teman papaku yang bernama Edi. Yang mana ya? Entah, kurasa kapan-kapan saja aku baru mencari tahu yang mana ayah Edi yang dimaksud. Yang ku tahu, beliau telah berhasil mengubah mama yang sebelumnya keras, selalu menginginkan kami mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, pelit pujian, dan sering marah-marah menjadi seorang malaikat. Jika suatu hari nanti aku bisa bertemu ayah Edi, sahabat mama itu, aku pasti akan memeluknya dan berbisik, "Terima kasih ayah, ayah mengubah duniaku." Itu adalah bab tadi, halaman Romawi 9.